I'm going to achieve my dream as soon as possible I get. Saya percaya kalau misalkan kita punya usaha dan Allah juga mengabulkan keinginan kita, ya pasti semua itu akan terjadi. Dengan kita berusaha, maka alam semesta akan membantu kita. Hai Sobat Sosial, apa kabarnya? Bertemu lagi sama Agni di Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Nah, kali ini Sobat Sosial kita akan kedatangan teman sebaya nih, teman ngobrol sebaya. Jadi lebih bisa dikulik lebih jauh nih Sobat Sosial. Hal ini kita kedatangan ada Arya Putra Nugraha, atau biasa dipanggil siapa? Arya. Arya. Nah, Arya ini adalah staf bidang hukum di Ditjen Linjamsos, betul? Benar sekali. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Arya karena mungkin Sobat Sosial nggak tahu nih, Arya itu datang dari keluarga penerima bantuan PKH, betul ya Arya Betul, ya? sayang. Nah, kita akan ngebahas gimana sih kok dari dulunya penerima bantuan PKH, sekarang jadi yang ngurusin PKH, betul nggak sih? Betul. Ngurusin PKH kan ya? Dari dulunya yang dapat, sekarang jadi ngurusin. Nah, gimana ceritanya nanti kita akan bahas lebih lanjut di Beranda ya. Sebelumnya Arya, apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Harus sehat, alhamdulillah. Harus sehat, alhamdulillah. Kita mungkin akan lebih ngebahas dari masa kecil lu nih Arya. Emang dulu tuh penerima bantuan PKH juga? Iya, benar sekali ya. Berarti nerimanya itu dari SD atau dari SMP atau gimana nih nerimanya? Sebenarnya kalau nerima sih dari awal kuliah ya. Oh, awal mulai kuliah. tahun 2013. Gitu, Mbak. Tapi yang perlu kita bahas nih ya Sobat Sosial, Arya ini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. 11, Ini 11 ya Sobat Sosial, bisa bikin klub sepak bola kebetulan ya. 11 bersaudara. Kalau berarti kakak 4, adik 6. Wah, gimana tuh rasanya di keluarga punya saudara banyak gitu? Kalau misalkan sebenarnya kalau dikatakan 11 pasti enggak, karena ada 2 yang meninggal. Jadi yang pertama meninggal tahun 98, itu pas baru lahir, itu adik ke-7 saya. Adik ke-7? Ke-7 maksudnya anak ke-7. Kemudian yang satu lagi itu meninggal di tahun 2007. Karena kena DBD waktu itu. Jadi ada 2 adik yang meninggal dan sekarang ada 9. Oh, berarti sekarang bersembilan. Kalau dikatakan suka duka sih ya pasti akan ada kan, namanya campur aduk kan. Ya sukanya ya kita saling sharing, rame ya, saling berarti rame ya? gitu kan, enak gitu. Tapi kalau dukanya ya kadang-kadang suka berantem gitu kan, beda-beda pendapat karena kan setiap kakak adik itu kan pasti punya kepentingan masing-masing, keinginan masing-masing gitu kan. Seperti itu. Pernah ini nggak berantem iri-irian? Misalnya kan 11 nih, pasti ada dong yang dapat perlakuan istimewa setidaknya dari orang tua. Sama apalagi kan ada hitungannya anak tengah nih. Iya. Biasanya anak tengah kan kadang suka dilupain nih, kadang nih yang diperhatiin kakak mulu atau yang diperhatiin adik mulu, pernah sih ada perasaan kayak gitu? Sering ya? sering banget. Ini curhat terselubung nih, sering ya? Iya. Contoh kecilnya apa tuh, contoh kecil? Ya kayak misalkan porsi makan ya misalkan. Porsi makan ya? Porsi makan yang kakak diperhatiin yang paling banyak gitu kan. Terus yang paling bungsu malah yang paling diperhatiin porsi makannya juga banyak. Nah kalau saya karena dapat lauk doang? Nggak sampai lauk enggak separah itu ya? Iya, itu pertama. Yang kedua, masalah uang jajan waktu sekolah kan, kakak selalu yang paling besar jajannya, karena ya paling ribet lah sekolah apa kayak gitu kan alasannya. Nah itu nggak apa-apa sih, terima. Nah, tapi pas yang adik saya dapat jajan lebih banyak, itu ya gimana sih? Iri ya? Iri pasti. Masih kecil aja jajannya udah kecil, banyak gitu. Gitu. Pasti gitu sih. Cuma serunya karena rame ya, jadi bisa banyak yang diobrolin, nggak pernah kehabisan cerita. Mungkin kalau lagi lebaran, puasa, rame banget tuh ya berarti ya? Wah iya, rame banget. Heboh ya? Gitu. Oke. Nah, jadi si Arya ini karena dia dapat bantuan dari PKH, tapi sebelum-sebelumnya juga selama sekolah itu juga dapat beasiswa ya? Beasiswa. Dari SD atau dari beasiswanya? SD. Jadi dulu itu pas SD itu alhamdulillah dapat perhatian dari sekolah. Awalnya beasiswa tidak mampu waktu itu ya. Kedua ada ya beasiswa dari pemerintah Kota Cilegon, anak berprestasi di Cilegon. Kemudian di SMP alhamdulillah juga dapat beasiswa. Itu beasiswa dari guru-guru juga, maksudnya bantu-bantuan gitu. Jadi selama SD, SMP dan SMA juga dapat banyak bantuan juga sih dari pemerintah, dan kebetulan juga dulu sering-sering ikut lomba gitu kan. Jadi alhamdulillah ada hadiah gitu kan, bisa buat
ya nyicil-nyicil juga kalau ada biaya-biaya yang di luar dugaan yang nggak pakai beasiswa kan, misalkan tugas kelompok dan sebagainya gitu. Alhamdulillah sih selama SD SMP. Arya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kan dapat beasiswa tuh. Kalau saudara yang lain gimana? Apakah ada yang emang ngincer beasiswa juga atau emang nih kayaknya walaupun anak tengah nih paling shining nih, paling kelihatan dapat beasiswa mulu atau berprestasi terus gitu. Kalau saudara yang lain gimana? Kalau awalnya kalau kakak 1 sampai 4 jujur enggak sih. Oh, enggak dapat. Enggak apa-apa ya, sombong aja, enggak apa-apa. Orang kan dapat beasiswa tuh harus disombongkan. Ya enggak sih, sobat sosial, karena mungkin juga terlepas dari beasiswa tidak mampu, Arya juga berprestasi gitu. Jadi nggak apa-apa, sombong aja ya, sombong. Nggak apa-apa, boleh. Ini dimaklumi ya sobat sosial kalau Arya sombong atau mungkin staff-staff lain yang lagi pada nonton pasti dimaklumin, tenang aja. Tapi kalau 1 sampai 4 kan tadi enggak. Kalau adik-adik gimana? Nah, alhamdulillah pada saat mulai mungkin dari saya mulai diperhatikan ya sama pemerintah Kota Cilegon dari SD sampai SMA. Nah, adik-adik ke bawah ini mulai diperhatikan juga gitu. Salah satunya pada saat tahun 2013 ya, waktu itu pertama kali PKH dapat. Sebenarnya bukan atas nama saya, tapi dari pemerintah Kota Cilegon ini tertarik karena ada anak yang bisa masuk UI gitu, anak yang istilahnya kurang mampu gitu. Jadi dapat perhatian dari Kota Cilegon. Nah, ini rekomendasi nih dapat PKH gitu kan, anak yang dapat PKH. Jadi mungkin secara nggak langsung saya kalau nggak salah kalau kata orang-orang Cilegon sih ikut berkontribusi dari pendapat PKH ini gitu kan. Berarti sebenarnya Arya yang membuka jalannya adik-adik untuk dapat bantuan dari PKH gitu. Makanya akhirnya baru dapatnya pas lagi kuliah gitu, karena baru kelihatan nih. Iya, oke. Tapi emang kalau misalnya boleh cerita kondisi sebelum dapat PKH ini emang sesulit itu, maksudnya sampai tadi cerita bahwa uang jajan aja dibagi-bagi susah segitunya, terus porsi makan juga. Emang kondisi waktu itu kayak gimana sih? Jadi untuk kondisi keluarga ya bisa dikatakan bisa dikatakan sulit banget. Sulit banget ya? Jadi ayah itu nggak kerja sejak tahun 2006. Jadi ya kerjanya ya serabutan aja, entah jadi kuli bangun atau apalah gitu kan. Kemudian ibu sejak tahun 2010 itu mulai sakit-sakitan. Jadi awalnya penyakit karena apa kalau boleh tahu ya? Penyakit apa kalau boleh tahu? Awalnya di tahun 2010 itu kayak ada kanker rahim. Jadi rahimnya itu harus diangkat. Terus setelah rahim diangkat itu sekitar 2 tahun kemudian kena depresi akut. Jadi harus berobat terus-menerus sampai sekarang. Jadi ketika kondisi waktu itu ayah juga lagi kerja serabutan, ibu juga lagi dalam kondisi yang fisiknya kurang baik juga. Jadi emang akhirnya yang cari biaya untuk kehidupan sehari-hari siapa ya? Kakak atau gimana? Di tahun 2006 sampai 2010 kan masih sekolah ya. Jadi kakak-kakak saya juga berusaha untuk mencari pendapatan, misalnya pulang sekolah kerja gitu kan. Entah itu jualan plastik, entah itu dulu kan kalau di pasar kan banyak tuh yang jual-jualan plastik gitu. Jadi kayak ngumpulin uang gitu buat bantu orang tua. Kadang-kadang pas lebaran juga kita main ke tetangga-tetangga gitu, kita ngumpulin uang semua gitu buat cukup kebutuhan sehari-hari. Jadi memang waktu itu kondisi lagi kurang enak banget lah, karena kondisi orang tua juga lagi tidak maksimal gitu untuk cari uang gitu ya kasarannya. Tapi pernah nggak sih ya sekarang nih duduk di sini pakai baju Kementerian Sosial, pakai lanyard ID card Kementerian Sosial, ada nggak sih bayangan waktu itu Arya tahun 2006 atau Arya tahun 2007 tuh kepikiran akhirnya nyampe nih duduk di sini? Gimana maksudnya perjalanannya? Pernah nggak sih kepikiran untuk akhirnya duduk di sini? Jujur, saya waktu tahun itu belum sempat kepikiran. Tapi sejak tahu tentang PKH tahun 2013 itu saya mulai tertarik dengan program-program yang ada di Kementerian Sosial. Oleh karena itu waktu di hukum di tahun 2014 saya mengambil hukum kesejahteraan sosial. Hukum kesejahteraan sosial. Ini di Universitas Indonesia ya? Universitas Indonesia. Nah, di situ saya mempelajari jenis-jenis bantuan apa aja sih yang ada di Kementerian Sosial, termasuk program-program jaminan nasional yang diatur di Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Nah, dari situ saya mulai tertarik banget, apalagi pas di akhir kuliah itu
ada dosen tamu yaitu Bu Khofifah, waktu itu Bu Menteri Sosial. Betul. Dari situ saya mulai tertarik, makin tertarik itu pas tahun 2018. Waktu itu ada acara Gebiar Prestasi PKH di Buperta Jakarta. Nah, waktu itu saya dihubungi sama pendamping PK, Arya bisa ikut kegiatan di sini nggak? Saya kaget kan, padahal saya sendiri juga bukan orang yang secara langsung sebenarnya gitu. Kalau dikatakan langsung mah enggak gitu. Harusnya kan adik-adik saya yang dapat langsung. Nah, tapi kata Bu, saya panggil pendampingnya namanya Bu Lydia dari Cilegon. Nah, kata Bu Lydia sih bilang gini, ya apa namanya, karena kan Arya kan mewakili dulu ya banyak, alhamdulillah banyak prestasinya dianggapnya gitu kan. Jadi apa saya ya itu diundang gitu. Wow. Di Buperta waktu itu tahun 2018. Terus akhirnya ketika datang Buperta itu kepikiran ya, nanti aku akan punya karir di Kementerian Sosial. Iya, dari situ tuh langsung udah ada niat. Dari situ udah punya niat dan udah mau pelajari itu undang-undang tentang Kesos, undang Permesos tentang PKH. Jadi untuk CPNS kan dimulai tahun 2018 ya saya ikut ya mulainya. Ya itu saya langsung milih Kementerian Sosial. Dari tes CAT, SKB, saya pelajari itu semua yang berbau dengan Kementerian Sosial. Luar biasa. Karena memang juga dasarnya emang udah berprestasi, jadi mah gampang-gampang aja. Atau mungkin susah, proses menuju ke sini nih gimana nih? Proses akhirnya Arya bisa jadi staf bidang hukum di Linjamsos. Itu prosesnya gimana tuh? Apakah sempat ada kepikiran kayaknya nggak usah lanjut deh? Atau mungkin sempat pesimis sedikit karena mungkin pesaingnya banyak atau gimana? Oh ya, jadi sejak dulu sampai sekarang saya selalu menggunakan prinsip moto gini, apa namanya, saya akan memperoleh impian saya secepat mungkin. I'm going to achieve my dream as soon as possible I get. Luar biasa, caption. Nah, di sini apa namanya, kalau dikatakan mudah enggak, tapi prinsip saya selalu saya pegang. Jadi dimulai dari apa namanya, proses penerima seleksi itu, ya saya berusaha untuk belajar. Waktu itu di tahun 2018 saya kerja juga waktu itu di LKPP waktu itu ya. Nah, saya selalu belajar setiap pulang kerja. Saya belajar gitu. Kalau kepikiran sih pasti saya pengen banget gitu kan, kepikiran namanya masuk. Berarti udah kuat ya kemauannya, udah pengen banget nanti akan masuk gitu di sini. Dan jujur waktu saya kepilih alhamdulillah banget. Dan diterima di yang benar-benar saya inginkan gitu kan, di bagian yang ngurusin PKH gitu kan. Alhamdulillah banget. Dan juga di sini juga atasan saya juga memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut-ikut kayak pembahasan juknis graduasi, juknis tentang pedoman PKH gitu. Jadi benar-benar inline dengan apa namanya yang saya inginkan gitu. Betul. Karena dulunya juga Arya pernah ada di posisi itu ya, maksudnya pernah ada di posisi di mana menjadi keluarga penerima bantuan. Benar. Jadi pas ikut ngurusin tuh kayaknya rasanya getol banget, pengen banget tahu apa nih, ada apa lagi gitu ya rasanya. Bener banget. Oke. Nah, terus kalau kita bahas soal internal keluarganya Arya, tadi kan kita udah sempat bahas kakak dan adik gitu, udah walaupun tidak ada yang dapat beasiswa, cuman kuliah atau pendidikan selesai semua. Sekarang lagi sibuk apa nih keluarga, saudara gitu? Kakak mungkin kerja di mana atau adik kerja di mana? Ya, alhamdulillah sih sejak tahun ya 2013 ke atas ya udah mulai kerja ya kakak saya. Ya kakak saya yang pertama itu udah mulai kerja sebagai teller bank ya. Teller bank udah ini. Yang kedua memang gak kerja tapi udah nikah gitu. Jadi yang kerja suami. Nah, suaminya kerja di Merak di jual daging. Jual daging. Kakak ketiga kerja di swasta. Yang keempat kerja di swasta juga gitu. Jadi ya sejak 2013 udah mulai kerja juga gitu. Dan kalau adik-adik sih masih ada yang sekolah ya berarti masih, sekarang. Nah, kalau adik yang ke-6 maksudnya saya kan kelima, dia ke-6. Yang di bawah kamu persis. Alhamdulillah dia juga ya 2015 dia kuliah di UI juga. Wow. Jurusan sastra Inggris, dan setelah lulus dia udah lulus sih, udah kerja jadi asisten dosen gitu. Wow, luar biasa. Kalau aku boleh nanya, ada nggak satu saudara yang kamu paling deket banget? Yang kamu apa-apa tuh cerita sama dia, atau mungkin sharing apa-apa banyak, atau mungkin paling sering berantem mungkin. Ada nggak satu dari 9 sekarang ya, dari 8 berarti kalau di luar kamu. 8 saudara itu yang paling dekat sama kamu yang mana? Nah, ini lucu nih kalau pertanyaan ini. Jadi ini kakak saya yang dulunya ini
waktu masih kecil ini paling sering berantem gitu. Tapi justru sekarang yang paling deket itu kakak kedua yang udah nikah yang kerja di Merak gitu. Jadi dulu itu kayak istilahnya ya karena mungkin kali ya apa namanya saya dulu orangnya dianggap males Arya apa gitu lah. Males sepertinya ya keluarga kita kan dulu ada sumur jadi nimba gitu kan. Nah kadang-kadang saya suka keweng gitu. Keweng itu apa ya? Keweng itu kayak apa ya bebal gitu anaknya gitu. Ngeyel gitu. Gimana sih nih Arya? Males banget. Oh ya kalau di keluarga dipanggil Ayah. Gimana sih Ayah itu? Males banget gitu. Nah sekarang alhamdulillah ya sejak kuliah dan sampai sekarang itu jadi tempat curhat gitu. Jadi makin dekat ya? Yang paling deket gitu. Jadi temen yang paling istilahnya kalau saya anggap kayak sahabat, teman dan sebagainya gitu. Bisa kita telepon nggak nih Ayah? Boleh nggak? Kru, kita telepon saudaranya Arya, boleh ya? Nah, Sobat Sosial, sekarang kita akan coba telepon kakaknya Arya nih, karena kita pengen ngulik-ngulik Arya waktu kecil kayak gimana sih, karena dulunya sempat jadi teman berantem, sekarang malah jadi sahabat dan paling sering curhat katanya. Siapa nama kakaknya kalau boleh tahu? Gina. Kak Gina ya? Iya. Kak Gina. Coba kita telepon Kak Gina, siapa tahu nyambung nih, kita pengen kulik-kulik masa kecilnya Arya. Sebelum nanti kita akan ngebahas gimana perjalanan Arya menuju jadi sarjana di Fakultas Hukum UI. Iya, ini boleh? Boleh. Iya. Ini udah hubung di Sobat Sosial. Mana speakernya? Oh iya. Oke. Halo Kak Gina. Iya. Halo Kak Gina. Kenalin Agni dari Linjamsos Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Iya. Kak Gina, kita mau bahas masa kecilnya Arya, boleh nggak nih? Masa kecil. Katanya dulu waktu kecil sering berantem sama Arya. Oh iya, ya ribut kakak ada sih. Ribut kakak ada, emang gimana tuh ributnya? Katanya dulu sempet ada sumur, terus katanya ngeyel apa gimana gitu. Coba boleh diceritain gak nih Kak? Iya kan, dulu kan air masih nimba lah ya. Ya seharusnya kan ayah tuh anak laki-laki paling gede, tapi yang nimba seringnya saya. Jadi sering berantem dong? Iya, karena kan saya udah baru nimba gantian, tapi dia suka ya karena mungkin dia banyak PR atau belajar. Dan kalau seingat saya dulu itu dia suka baca buku aja, cuma nggak bisa dipisahin mana saatnya belajar, mana saatnya bantu-bantu. Lebih fokus kemana tuh Kak kalau boleh tahu? Lebih fokus ke belajarnya apa ke bantuinnya nih? Pelajaran, makanya sering berantemnya gara-gara pekerjaan rumah aja gitu. Tapi sekarang katanya jadi temen deket nih, jadi kayak sahabat gitu, curhat apa-apa sama Kak Gina. Mungkin karena kita udah tahu sikap kita dulunya yang apa sih, yang tahu sifat-sifat buruknya biasanya kan lebih mengenal berarti kan. Jadi nggak tahu dia mungkin ada nyadar sendiri kali ya atau gimana, jadi ya gitu. Curhatnya sama saya. Kalau boleh ada sesuatu nih Kak, misalnya ada nggak sih yang mau Kak Gina omongin ngelihat progresnya Arya sekarang udah sampai ada di tahap seperti ini, apalagi dulunya tadi kita sempat ngobrol bahwa Arya juga jadi penerima bantuan PKH dan sekarang malah jadi kerja yang ngurusin PKH tuh. Ada sesuatu yang mau disampaikan mungkin Kak, yang mungkin nih belum pernah disampaikan sebelumnya ke Arya? Apa ya, biasanya belak-belakan ayah sudah nyampein ayah sih. Udah ayah udah tahu semua lah, saya nasihatin apa udah tahu kok, udah paham. Yang penting saya sih ini aja, nomor satu banggain orang tua aja gitu. Kerja di jalan yang benar, berkah, karena kan itu istilahnya masalah gitu kan mengenai uang juga atau gimana, kata saya lurus aja, kalau lurus insya Allah rezeki ada sendiri. Lurus aja gitu ya Kak Gina ya. Kak Gina. Kak Gina, terima kasih banyak ya udah mampir, mau ditelepon nih dadakan nih, Arya juga kaget nih. Ayah bukannya ini ya, takutnya ayahnya marah. Aman Gin, aman. Ini Arya kayaknya udah mulai berapi-api nih Kak, kayaknya berantem lagi dah abis ini dah. Karena ayah mah lebih nurut sama saya. Oke Kak Gina, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama ya. Boleh dibantuin. Nah itu dia tadi, ternyata perkara kamu keseringan belajar. Emang dulu sering apa sih belajar? Maksudnya emang giat banget kalau belajar? Kayak sampai, ini parah loh, kakaknya cewek 4-4-nya disuruh nimba sumur loh, malah belajar. Ya sebenarnya belajar juga nggak apa-apa sih, cuman kan harus ingat tugas rumah. Emang serutin apa gitu waktu itu? Giat banget belajar tuh gara-gara apa?
Jadi kalau alasan mau giat belajar ya karena kondisi orang tua juga sih. Dulu kan, dulu kalau lihat kakak-kakak gitu kan, keluarga kami jujur sering diremehkan gitu sama orang gitu kan. Sering diremehkan bahkan sama saudara-saudara sendiri gitu kan, saudara orang tua gitu kan. Dianggapnya hanya bisa apa ya, bikin susah aja gitu kan. Itu bentuk langsung diomongin gitu ya? Suka kayak gitu dari apalagi kan kita anaknya banyak ya, dibilang makanya jangan banyak anak gitu. Suka bilang kayak gitu. Nah dari situ apa namanya ya, mungkin secara ya pekerjaan atau apa saya nggak mampu kali ya, nggak sehebat kakak-kakak saya, tapi saya ingin punya kelebihan sendiri, gimana sih caranya gitu saya mencapai kesuksesan gitu. Nah awalnya sih sebenarnya kalau dari seneng-seneng baca buku juga karena dulu kakak yang ketiga waktu sekolah itu suka beli buku sejarah gitu kan, buku-buku sejarah. Nah dari situ udah mulai tertarik tuh baca-baca buku sejarah gitu kan, buku-buku IPS lah, buku-buku IPS, buku-buku tentang planet-planet gitu kan. Nah dari situ jadi seneng, wah ini kerennya ternyata bumi kita ini ada cuman planet kecil gitu dibandingkan dengan planet-planet lainnya gitu. Wah dari situ jadi seneng-seneng baca buku gitu. Yang pertama kali kamu baca terus kayaknya bikin kamu tertarik, wah mau baca buku lagi deh. Buku apa tuh? Buku sejarah. Buku sejarah? Iya. Biasanya orang kalau baca buku sejarah ngantuk loh. Beneran deh. Karena capek bacanya. Ngebahas yang lalu-lalu aja ngapain sih gitu. Tapi itu buku sejarah itu yang dibeli sama kakak waktu itu. Kelas 8 SMP. Kalau dulu kelas 2 SMP. Dari situ udah mulai sering baca dan akhirnya ngelupain tugas ngangkat nimba sumur. Selain nimba sumur, biasanya di rumah tuh pembagian kerjanya gimana tuh? Kan kalau keluarganya banyak biasanya enak tuh. Ada yang tugasnya cuci piring doang, ada yang tugasnya nyuci baju doang gitu. Kalau dulu Arya dapatnya tugasnya apa tuh? Dulu tugasnya ya nimba sama beli ke pasar sih, beli sayuran gitu kan. Tapi selalu skip gara-gara baca buku. Karena emang suka banget baca ya berarti ya? Dari dulu tuh emang suka baca? Alhamdulillah sih, tapi kalau dikatain sampai gila sih enggak, maksudnya ya sebatasnya nyaman aja, baca buku. Nyaman, kayak seneng aja gitu, kayak kita itu kalau membaca itu seperti kita tuh berimajinasi, melihat, apalagi kan kalau sejarah kan lihat, wah ini kayak ada kejadian, kita ikut kesel gitu kan, punya perasaan ketika kita baca buku nih, misal ada peristiwa apa gitu, kita kayak seolah kita ada di situ gitu. Nah itu senangnya di situ. Oke. Berarti imajinasinya tinggi juga nih Arya nih ya. Kalau di SpongeBob imajinasi. Tapi ada baca novel juga nggak? Maksudnya baca buku yang ringan-ringan juga nggak? Maksudnya nggak selalu yang baca buku pelajaran yang atau ilmu-ilmu saklek gitu. Ya novel juga ada ilmunya sih, cuman maksudnya kan lebih ke fiksi. Baca buku fiksi juga nggak? Juga, baca juga. Dulu yang seneng baca itu buku tentang Raditya Dika, yang Cinta Brontosaurus. Berarti nonton ini jangan nonton filmnya juga? Kalau nonton filmnya enggak? Sih enggak. Cuman cukup diimajinasikan aja ya dari baca bukunya. Berarti dulu penggemar Raditya Dika. Kalau ada penulis yang paling kamu gemarin siapa? Raditya Dika. Sama Pak Muhammad Asad. Lebih ke karena penulisannya kah atau gimana? Jadi kalau Raditya Dika ini karena bahasanya ringan dan dia menceritakan apa adanya gitu tentang beliau gitu. Nah kalau misalkan Muhammad Asad, ya jadi bukunya tuh judulnya tentang Notes from Qatar, Dream to Deliver. Nah itu menginspirasi banget gitu. Muhammad Asad ini dari perjuangan dari kecil sampai dewasa gitu kan. Gimana sih dia menggapai mimpi sampai dia akhirnya bisa kerja di Qatar gitu kan. Nah itu. Dan ini juga yang akhirnya mungkin jadi membuat kamu akhirnya berpikir kalau Muhammad Asad aja bisa, masa saya enggak gitu ya. Wow. Tapi kalau misalnya kita tadi balik ke masa-masa sekolah, dari SD, SMP, SMA udah dapat beasiswa tadi udah kita sempat bahas. Nah, dari SMA nih kok milihnya Fakultas Hukum UI itu dari mana gitu? Apa mau jadi the next Najwa Shihab atau gimana nih? Gimana? Proses ketika kamu dari SMA mau ke kuliah? Jadi jujur ini sebenarnya waktu SMA itu paling senang itu pelajaran ekonomi, akuntansi. Bahkan sempat ikut lomba OSN akuntansi ekonomi. Juara? Juara 1. Wow, nasional ya kalau OSN itu ya? Enggak, kota Cilegon. Terus tingkat OSP. Provinsi? Ya gagal sih. Tapi juara, kita berarti di juaranya aja. Juara. Tapi ya sebenarnya jujur inginnya masuk ekonomi akuntansi sih, gitu. Cuma karena apa ya namanya, ada temen dulu kan kita temen
istilahnya sahabat tapi saingan sebenarnya secara sehat. Nah, kita kan beda kelas nih. Dia waktu itu kelas IPS 3, saya IPS 2. Nah, dia juga pengen masuk akuntansi. Nah, di situ. Ini rival nih ya, kalian berdua nih rival nih ya. Nah, waktu itu kan penerimaan lewat SMPTN undangannya. Nah, saya nggak mau bikin dia, misalkan kita saing-saingan gitu. Nah, apalagi kan keinginan akuntansi dia kan lebih besar daripada saya ya. Saya juga sebenarnya besar sih, tapi ya mungkin lebih besar dia gitu. Nah, akhirnya ya saya mengalah, saya lebih memilih ke hukum. Nah, kenapa saya pilih hukum akhirnya? Karena dulu juga waktu SMA, saya sempat ikut juga lomba cerdas cermat 4 pilar. Ikut lomba mulu ya kayaknya. Kayaknya kamu nggak ada di kelas deh. Arya mana lagi lomba? Arya mana lagi lomba gitu. Nah, Oke. Dari situ juga saya ingin pelajari hukum itu sebenarnya seperti apa sih? Kenapa sih hukum itu selalu lebih tajam ke bawah daripada ke atas? Nah, saya ingin mengetahui nih dengan masuk hukum ini seperti apa gitu. Dunia hukum tuh kayak gimana? Dunia hukum itu seperti apa gitu. Nah, lucunya adalah ketika saya pilih hukum dan alhamdulillah keterima, teman saya ini ternyata pas dilihat kok keterimanya di Hubungan Internasional UI, bukan di akuntansi. Saya kaget, saya tanya dia, kamu nggak pilih? Nggak masukin di UI? Nggak masukin akuntansi? Enggak, dia nggak milih akuntansi karena kirain saya milih akuntansi gitu. Wah, ini sebenarnya rival tapi sebenarnya saling perhatian ya satu sama lain. Kamu nggak milih akuntansi karena dia nggak milih akuntansi gara-gara kamu. Akhirnya nggak ada yang masuk akuntansi. Ada dia masuknya HI, kamu masuknya hukum. Jadi ya gitu, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya nyesel kan? Nyesel. Kenapa nggak pilih jujur, akuntansi aja? Tapi ya sejalan dengan waktu ya, alhamdulillah di hukum itu ternyata menarik banget. Jadi semua unsur yang berhubungan dengan hukum masuk gitu, termasuk ya pelajaran saintek gitu kan, kita ada pelajaran hukum udara dan angkasa gitu kan juga. Dan ya untuk ilmu akuntansi juga nggak saya lupakan gitu kan. Waktu itu sempat ngajar-ngajar juga ekonomi, jadi biar tetap merefresh gitu kan. Luar biasa. Berarti akhirnya ngambilnya hukum kesejahteraan masyarakat. Kalau misalkan pemintaan di UI itu ada hukum dan masyarakat. Nah, salah satu hukum dan masyarakat itu ada subnya itu hukum kesejahteraan sosial. Oke. Jadi sebenarnya itu pun kamu ngambil hukum kesejahteraan sosial karena dapat PKH itu. Iya. Jadi kalau nggak dapat PKH, kira-kira kamu ngambil apa tuh? Hukumnya? Dulu itu waktu awal-awal 2013 itu kan sempat ada rasa sedih ya, maksudnya senang dan sedih karena sedihnya itu nggak keterima, maksudnya bukan nggak keterima sih, maksudnya nggak memilih akuntansi gitu kan, karena teman ternyata memilih HI. Nah, awal-awal sih mau ngambilnya hukum dan ekonomi ya, hukum ekonomi gitu kan, hukum bisnis gitu kan. Masih yang berkaitan dengan dunia ekonomi gitu ya. Jadi semester 1 dan 2 itu awal-awal ya itu mau ngambilnya itu, cuma lama-lama pas tahu tentang PKH gitu kan, jadi mulai tertarik, ini seperti apa sih kok bansos banyak banget ya. Dulu kan ada namanya BLT ya, bantuan langsung tunai, terus ada juga bantuan Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat, kok banyak banget gitu. Sebenarnya bantuan itu kayak gimana sih? Terus gimana sih penyalurannya, pengen tahu gitu. Akhirnya kamu pilih ke sana. Karena kamu dapat PKH itu jadi kayak ternyata masih banyak banget bantuan yang kita dapat gitu ya. Iya, benar. Wow. Tapi pas kamu dapat bantuan itu pembagian kan dapat uang setiap bulan. Itu pembagian dari orang tua gimana tuh? Karena kan Arya nih yang ngebukain jalannya nih. Akhirnya keluarga bisa dapat bantuan PKH. Terus pembagiannya gimana? Apakah karena Arya yang ngebukain jalan kita kasih dia lebih banyak atau gimana tuh pembagiannya? Jadi apa jangan-jangan tetap jadi anak tengah, tetap dapat yang terakhir? Jadi ini kan PKH ini kan berbeda dengan bantuan lainnya. Dia kan conditional cash transfer ya. Jadi ada suatu persyaratan khusus gitu kan. Nah, kita nggak ingin, orang tua saya juga nggak ingin menggunakan uang itu sembarangan gitu kan. Jadi kalau ini bantuannya untuk adik-adik saya ya, untuk adik-adik saya gitu. Walaupun orang tua saya kadang ya waktu tahun 2013 sampai 2015 itu suka ngirim uang sedikit, uang PKH ke saya untuk uang hidup gitu kan. Sebenarnya jujur saya juga di kuliah juga dapat beasiswa, dapat juga uang hidup gitu kan. Nah, tapi saya bilang ke orang tuh nggak usah Bu, kalau saya manggilnya mama sih, nggak usah mah, ini kan untuk adik-adik gitu kan, udah nggak apa-apa, takut kurang gitu kan. Ya gitu sih. Jadi dapat beasiswa di UI-nya tuh gimana? Awalnya nih kayaknya Arya kita ganti namanya bukan Arya Putra Nugraha tapi Arya Putra Beasiswa. Dari SD sampai kuliah beasiswa terus. Kalau ada TK beasiswa juga TK beasiswa. Nanti S2 beasiswa lagi. Tapi itu gimana akhirnya bisa dapat beasiswa? Kalau sebelum-sebelumnya kan tadi sempat cerita ada yang dari bantuan kurang mampu atau mungkin dari
pejabat di Cilegon. Kalau yang pas kuliah gimana nih? Jadi waktu SMA kelas 12 kan, itu kan masa-masanya kita untuk masuk kampus ya, maksudnya persiapan untuk masuk kampus. Nah, jujur waktu itu saya sempet galau gitu. Waduh, kalau misalnya saya kuliah gimana bayarnya ya, gitu kan. Nah, dari situ ya saya, kalau orang-orang kenal saya itu sebenarnya orangnya lebih ke kepo sih, maksudnya apaan sih nih orang banyak nanya ini ada gitu apaan kan. sih, ada apaan sih gitu ya. Dari situ saya sering ke ruang BK, Bu, gimana nih? Saya takut kalau di kuliah nggak dapet, maksudnya nggak bisa bayar gitu kan, apalagi kan di kampus mahal gitu kan. Ya akhirnya ya dari guru BK juga ngebukain jalan buat mendaftar beasiswa bidik misi. Nah kebetulan juga beasiswa ini menarik banget kalau saya lihat, kuliahnya itu dibayarin gratis dan kita dapat uang harian gitu kan. Itu enak banget gitu kalau saya lihat. Wah, tapi kalau persyaratan juga berat di situ. Dan juga ya sempat pesimis juga bisa dapat gitu kan, apalagi kan ada tertera kalaupun masuk kampus itu minimal IPK 3,0. Dari situ juga udah pesimis, kalau saya nggak bisa ngelakuin gimana, kalau saya nggak dapat gimana ya. Saya selalu berpikir seperti itu, tapi saya percaya kalau misalkan kita punya usaha dan Allah juga mengabulkan keinginan kita, ya pasti semua itu akan terjadi. Itu gitu tadi kan. kamu bilang I cannot achieve I'm going to achieve my dream as soon as possible I get. Nah, itu dia. Itu mungkin juga jadi salah satu moto yang dipegang juga sampai akhirnya mau nggak mau masuk UI lah, inilah bidik misi lah gitu. Dan akhirnya dapat itu waktu itu. Alhamdulillah. Jadi dapatnya itu setelah saya masuk di kampus. Jadi ada persyaratan lagi tuh, kayak ada seleksi lagi. Waktu keterima itu pas datang di kampus harus wawancara dengan para penguji-penguji, ditanya apa prestasinya apa, itu pokoknya banyak. Dan banyak mbak prestasinya Arya, Pan. Nih, lihat nih gitu, sekertas banyak nih isinya. Prestasi dari SD, SMP, SMA, usia lomba semua. Terus. Nah itu, dan waktu itu penguji sempit bilang, uang beasiswa bidik misi nih ketika kamu dapat, kamu jangan sampai mempergunakan untuk hal yang di luar dari belajar gitu. Kalau misalnya kamu di luar, beasiswa akan kami cabut gitu kan. Dan IPK jangan sampai di bawah 3. Kalau di bawah 3 akan kami cabut langsung dulu. Ngomong gitu kan, dari itu kan udah deg-degan, wah apa ini tanda-tanda saya nggak dapet kali ya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih range-nya waktu itu seminggu ya setelah wawancara dan tesnya itu tadi. Ya alhamdulillah keterima gitu, seneng banget gitu. Wow, karena persyaratannya juga berat ya kan, tadi kamu sempat bilang IPK nggak boleh kurang dari 3, uangnya harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Iya. Kalau mungkin uang untuk kebutuhan pendidikan mungkin iya, tapi kalau mempertahankan IPK tuh kan agak sulit ya, apalagi mungkin itu jurusan yang kamu belum familiar sebelumnya, karena dulu kan ingatnya belajarnya seringnya gitu akuntansi kayak gitu-gitu. Tapi mempertahankan IPK 3 tuh lumayan oke. Terus IPK semester 1 berapa? IPK semester 1 dulu 3,44. Wah. Tapi ada turunnya ya? Ada. Turunnya itu di semester ke-6. Karena 6 sama 7 itu semester yang waktu itu kita belajar tentang hukum simulasi praktek sidang. Simulasi praktek sidang, hukum acara perdata sama pidana. Nah, itu kan kita suka begadang gitu kan malam berkumpul dengan teman-teman untuk simulasi sidang. Kita jadi hakim, ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi panitera gitu. Nah, itu menguras waktu banget gitu kan. Dan kita waktu itu ya sempet kita nggak tidur 3 hari gitu karena latihan-latihan gitu kan. Dan tadi kan kalau dari beasiswa bidik misi itu kan dapat tuh, jadi akhirnya selama kurang lebih 4 tahun kuliah dibiayain dari Universitas Indonesia, dan uang harian juga dapat. Tapi kalau buat yang jajan-jajan gitu dapatnya dari mana? Selain dapat dari bantuan PKH yang dikirim sama orang tua ya. Karena dengar-dengar nih ya sobat sosial, Arya ini juga ikut ngelesin orang. Ngeles, apa sih bahasanya? Bukan ngeles, kalau ngeles tuh kayak menghindar, memberikan private atau memberikan les kepada siswa-siswa juga ya. Itu awalnya kepikiran, bikin les aja nih kayaknya otak pinter banget. Sayang kalau nggak dipakai buat ngebagi ilmu gitu misalnya. Itu gimana tuh? Awalnya akhirnya memutuskan untuk udahlah bikin les aja gitu. Jadi awal tahunnya itu 2014 akhir ya, 2014 Oh berarti setelah akhir. Kuliah ya ini? Setelah masuk kuliah. 2014 akhir itu suka ada istilahnya lowongan-lowongan kalau di halte-halte ditempel-tempel gitu kan. Ayo misalkan kita mengajar gitu, jadi guru privat gitu kan. Nah dari situ juga udah mulai tertarik tuh, tapi ya belum dilakukan waktu itu.
Baru tertarik aja, baru boleh nih, boleh gitu. Nah, di tahun 2015 waktu itu ikut daftar di bimbel, namanya bimbingan belajar Laskar UI. Itu di dekat kampus gitu kan. Jadi dulu ngajar di situ sampai tahun 2017. Nah, waktu di tahun 2011 pertengahan itu karena udah seneng ya, keren banget, enak banget ya kalau misalnya kita ngajar dapat penghasilan tambahan gitu kan. Udah mulai daftar-daftar tuh kayak private dan sebagainya gitu. Jadi kayak ke rumah-rumah murid di sekitar Jabodetabek gitu kan. Nah, dari situ alhamdulillah sih mungkin orang tua murid suka kali ya. Maksudnya kalau saya yang pikir ngajar mungkin gitu ya. Jadi disampaikan ke orang tua lainnya. Jadi banyak tawaran ngajar gitu. Dan alhamdulillah sih ya jadi suatu bukan profesi juga sih, maksudnya jadi membuka jalan juga untuk berkarir juga termasuk di sini gitu. Sepanjang sepanjang kuliah itu sepanjang kuliah ini ya saya alhamdulillah sih nggak pernah namanya menganggur, nggak pernah menganggur. Maksudnya selalu ada panggilan itu kalau ngajar, termasuk di Kemensos ini masih suka ada tawaran gitu, Arya bisa ngajar gak gitu. Dan katanya sempat jadi tenaga pengajar juga di ruang guru ya? Iya. Wow, jadi dari awalnya di daerah Jabodetabek karena ikut bimbingan les UI, jadi ke ruang guru, sekarang jadi ke Kemensos. Iya. Bener nggak pernah nganggur? Capek nggak tapi nggak pernah nganggur? Kan pasti otak kepake terus. Iya. Capek gitu kerja mulu, kayak mau rehat, mau liburan, mau vacation gitu. Nggak kepikiran kayak gitu? Jujur sebenarnya kalau capek pasti capek banget. Jadi ngebagi waktunya gimana tuh? Ngajar, kerja juga mungkin sekarang di sini. Ngebagi waktunya gimana? Jadi alhamdulillah sih ya jadwal bimbel juga menyesuaikan dengan saya kuliah ya. Jadi dimulai misalkan saya kuliah dari jam 8 sampai jam 2. Kuliah bimbelnya itu dimulai dari jam 4 sampai selesai gitu kan. Nah, kalau untuk ruang guru kebetulan saya juga masuk itu setelah saya selesai sidang. Jadi udah nggak ada urusan di kampus. Gitu. Dan di ruang guru ini sifatnya full time maksudnya. Dalam artian sebenarnya kalau dikatakan saya sebagai tenaga kerja aja enggak, saya lebih ke bikin soal aja di situ. Bikin soal. Bikin soal jadi di ruang guru. Ini adalah penyebab orang-orang yang pada ngerjain tugas di ruang guru pusing, ini penyebabnya ini. Nih. Iya. Ini Arya penyebabnya di mana? Iya. Arya yang bikin soalnya itu soal apa yang kamu bikin khususnya? Ekonomi. Ekonomi SMP sampai SMA, termasuk SBMPTN ya. Jadi ini cerita aja dulu waktu di boleh guru cerita, itu boleh cerita, boleh dongeng, boleh nyanyi dong. Enggak. Boleh cerita, waktu boleh. Di ruang guru itu masih awal gitu kan, ruang guru belum berkembang. Jadi baru pertama kali muncul. Jadi tenaga pembuat soal itu masih sedikit gitu. Nah, saya ada teman juga, cuman ada 3 orang. Nah, satu ini sebagai supervisornya ya, istilahnya yang memimpin. Nah, 2 ini saya sama teman saya untuk soal ekonomi gitu. Tapi ya alhamdulillah, jadi pas tahun 2018 saya keluar, ruang guru udah banyak tenaga gitu. Dan banyak peminatnya, alhamdulillah banget gitu. Senangnya di situ. Oke. Jadi kalau yang awal-awal ikut ruang guru dan nemu soal ekonomi yang susah, ini penyebabnya. Tapi kan ada yang bilang kalau misalnya ngerjain soal tuh susah, tapi yang bikin soal lebih susah. Emang iya ya? Karena ngebikin soal kan mikir ini, apalagi ekonomi ya, angka-angkanya ya. Aku nggak tertarik angka, sejujurnya sobat sosial, jadi aku menghindari ekonomi, matematika, dan lain-lain. Tapi buat soal tuh, kalau kamu disuruh milih buat soal apa ngerjain soal, milih mana? Jujur ngerjain soal sih. Buat soal susah ya emang? Susah apa sih buat soal tuh? Jadi waktu awal-awal kan karena saya nggak terbiasa ya bikin soal itu kan. Tapi alhamdulillah sih ada ya pembimbing lah, supervisor itu gimana caranya gitu. Jadi kita mereferensi dari soal-soal yang sudah ada dan kita modifikasi, kita cari-cari sumber semuanya gitu, dan kita berusaha untuk memodifikasi biar soal ini nyambung gitu, jangan sampai teman-teman atau murid-murid yang ngerjain itu jadi berpikir aneh-aneh gitu kan. Jadi kita menyesuaikan dengan standar pendidikan nasional yang ada, tapi jangan sampai murid-murid yang ngerjain itu berpikiran ini kok nggak masuk akal gitu, soalnya itu yang jadi pusing sebenarnya. Aku kayaknya sering deh ngomong kayak gitu nih, soalnya kayak nggak masuk akal nih. Soalnya kayak susah banget deh. Kayak aku sering deh. Jadi kalau mau dibilang mah lebih susah bikin soal ya, karena harus
banyak risetnya di mana-mana harus nyamain sama kurikulum juga gitu. Iya. Tapi untungnya sekarang Arya udah ada di Kementerian Sosial dan ada di staf bidang hukum ya. Kalau boleh tahu sebenarnya staf bidang hukum tuh kerjanya ngapain? Kalau tadi kan kamu sempat bilang katanya bersinggungan dengan PKH tuh. Emang sebenarnya seberapa masuk kamu ke PKH dengan jobdesk sekarang? Kalau awal-awal sih ya lebih ke tugas administrasi sih awal-awal di sini, karena kan masih jabatannya waktu dulu masih calon perancang peraturan perundang-undangan dulu ya. Jadi tugasnya lebih ke administratif, bikin nodin, bikin notulensi, atau misalnya meriksa-meriksa SK gitu kan. Kadang-kadang ikut rapat, bahas-bahas peraturan gitu. Tapi semakin ke sini ya tugasnya itu semakin kompleks gitu, lebih ke menganalisis. Misalkan ada suatu kasus kita analisis, kemudian ada misalkan pembahasan peraturan perundang-undangan, saya ikut menganalisis, nggak cuman menjadi notulen atau ya sekedar administrasi lainnya gitu makin ke sini. Nah untuk PKH sendiri awalnya itu karena ya mungkin pimpinan saya tahu saya anak PKH, jadi setiap rapat-rapat JSK, kalau itu namanya direktur JSK ya, ikut-ikut rapat di JSK tentang PKH, saya selalu disertakan gitu. Awalnya bareng sama senior gitu, lama-lama dilepasin gitu sendiri, mulai tahun 2019 akhir dilepasin sendiri. Ada ikut ini ya, jadi setiap ada rapat-rapat di JSK tentang PKH, pimpinan pasti disponnya itu, Arya hadir gitu, Arya ikut TL gitu kan. Dan dari situ juga banyak mengetahui tentang mekanisme, tentang PKH, bantuan ya yang menurut saya makin lama makin keren gitu kan. Apalagi kan ada target harus ada graduasi ya kan, dan ada pembatasan masa PKH ini 5 tahun. Nah itu jujur saya seneng banget di situ karena kita di sini gak mau namanya hanya dibantu, tapi kita bisa diberdayakan gitu. Wow, luar biasa. Apalagi sesuai dengan Pak Mensos bilang waktu itu ya, bilang untuk bantuan ke depan itu adalah bantuan untuk memberdayakan, bukan bantuan untuk mengentaskan kemiskinan aja. Gitu kan, kita kan istilahnya kalau istilahnya ya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu. Betul. Kan. Nah dari situ udah seneng banget gitu dibahas tentang juknis graduasi, pedoman umum PKH yang sifatnya itu nggak cuma per tahun tapi per 4 tahun ya gitu. Jadi lebih keren lah istilahnya. Wow. Nah sekarang kalau misalnya dulu nih kan kita tadi udah dengar sempat bagaimana sulitnya kehidupan kamu waktu itu pas masa-masa sekolah sampai 2006 2010 ketika orang tua juga lagi tidak dalam kondisi yang baik gitu. Sekarang nih ada nggak yang sekarang kamu udah jadi ASN nih, udah jadi staf Kementerian Sosial. Ada nggak yang dulunya kamu nggak pernah pengen impi-impiin dapat, baru dapat sekarang ketika kamu jadi ASN? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Keinginan ke Jepang. Udah ke Jepang? Udah. Wow. Wah, waktu itu ngimpi pengen banget ke Jepang. Pengen banget. Jadi mimpi itu ada di tahun 2012. Waktu itu sempat nulis juga di Facebook, suatu saat aku akan pergi ke Jepang. Keren. Dan akhirnya kesampaian di tahun? Di tahun 2019. Jadi waktu 2017 ini, waktu kerja di Ruang Guru ini ngumpul-ngumpulin uang. Dan pengen istilahnya pengen banget ke Jepang gitu kan. Walaupun ada suka duka dalam proses menabung itu, kadang-kadang pernah uangnya hilang gitu kan, jadi nabung dari awal gitu. Nah waktu itu sempat bingung juga pas mau ke Jepang, karena kan menunggu hasil dari hasil seleksi CPNS-nya Kemensos. Kalau misalnya saya nggak keterima, berarti kan uangnya mau nggak mau kan harus ya saya iniin lagi gitu, maksudnya buat bantu orang tua gitu kan. Kalau keterima alhamdulillah uangnya bisa saya pakai buat ke Jepang. Dan waktu itu alhamdulillah di bulan Desember pengumuman Januari awal pengumuman CPNS Kemensos alhamdulillah keterima. Dari situ saya langsung Januari berangkat Jepang. Februari langsung Jepang berangkat. Cus. Langsung udah diresuni juga sama orang tua, dan semoga sih selamat ya orang tua. Keren. Ke Jepang berapa hari tuh? Seminggu di Jepang. Akhirnya cita-cita dari 2012 kesampaian di 2019. Luar biasa, ke Jepang. Ngomong Jepang dong. Ngomong Jepang. Konnichiwa. Watashi wa Arya desu. Apa itu artinya? Nama saya Arya. Oke. Luar biasa. Seminggu di Jepang kalau nggak bisa bahasa Jepang aneh kan, mau pesan makan bingung kan, mau pesan makan masa ngomong bahasa Indonesia, bang mau minta mie kan nggak mungkin ya. Ngomongnya pasti pakai bahasa Jepang. Oke. Nah setelah kamu
kan kamu dibilang sebagai orang yang bukain jalan PKH untuk keluarga gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih dampak yang langsung kamu dapatkan ketika kamu tuh menerima bantuan PKH? Ada. Apa tuh? Yaitu pertama ya yang uang bulanan itu ya, maksudnya itu kebantu juga ya? Kebantu banget. Karena kan namanya tugas-tugas kuliah kan banyak banget ya, apalagi kan harus ngeprint, terus beli buku. Di sana kan ada kewajiban beli buku, karena kan bukunya tebel-tebel ya, kalau hukum kan banyak bacanya tuh, pusingnya juga. Padahal hobi baca, tapi pusing juga baca hukum ya. Ada masanya pusing ya. Nah dari itu juga ya bantuan-bantuan dari PK juga apa ya adik saya juga udah seneng juga gitu sama bantuan-bantuan ini gitu, jadi semangat belajar gitu kan, jadi menginspirasi juga nih bantuan, karena sifatnya itu kalau nggak salah harus menghadiri Faskes dan Fasdik, dan di Faskes fasilitas kesehatan dan Fasdik fasilitas pendidikan yang mana absensi kehadirannya itu 85% minimal gitu. Jadi semangat adik saya gitu kan. Mau nggak mau nih kita harus. Termasuk mereka nanya ke saya, ya gimana dong biar motivasi belajar selalu ada gitu. Nanya-nanya ke saya gitu kan. Saya bilang ya yang penting nggak usah mikir ranking di sekolah. Yang penting rajin sekolah aja gitu sebenarnya. Rajin sekolah, terus kalau ada PR dikerjain gitu sih, itu dampak yang langsungnya. Harus diselesaikan aja gitu ya. Semua yang penting jangan sampai namanya ketunda-tunda kalau tugas gitu semua. Itu nggak enak kalau ketunda, pasti banyak pikiran nanti. Gitu. Dan mungkin walaupun bantuannya Arya nggak rasakan semua gitu, maksudnya karena dibagi ke saudara-saudara yang lain juga, tapi secara nggak langsung bantuan PK ini juga membuka Arya untuk akhirnya masuk fasilitas hukum, akhirnya milih kesejahteraan hukum kesejahteraan sosial dan akhirnya sekarang ada di Kementerian Sosial. Jadi kayak mungkin nggak banyak uang yang diterima, tapi arah tujuan hidupnya Arya langsung berubah langsung di situ, langsung pengen cari tahu tentang gimana kehidupan di Kementerian Sosial gitu ya. Luar biasa. Gimana nih Sobat Sosial? Udah mulai termotivasi belum? Ini nih ya, sebenarnya nih kalau Sobat Sosial nonton Beranda ini tuh memotivasi banget. Coba tonton deh episode-episode lainnya ya di YouTube-nya Linjam Sos Oke. Ada semua tuh. Kita pernah wawancara anak-anak PKH yang akhirnya cum laude atau yang mungkin dulu hidupnya susah banget tapi sekarang jadi sukses, bahkan ada yang sempat S2 kayak gitu-gitu. Jadi coba tonton videonya. Ini di pause dulu, tonton videonya. Nah, ya terakhir nih ya. Ada nggak sih, kan sekarang kamu udah jadi ASN, maksudnya sudah punya karir yang cukup aman gitu. Apalagi dulunya kita tahu tadi cerita kamu kayak gimana. Ada nggak sih yang mau kamu sampaikan mungkin untuk teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi jadi penerima bantuan dan mungkin butuh motivasi dari Arya langsung, selain tadi dari saudara-saudara untuk sering masuk sekolah gitu ya, tapi mungkin ada juga nih orang yang lagi nerima bantuan PKH dan pengen banget ada di posisi Arya sekarang, maksudnya pengen banget punya karir yang aman, walaupun tidak di Kementerian Sosial gitu ya, maksudnya pengen punya jalur pendidikan dan jalur karir yang aman. Mungkin ada yang mau disampaikan, Arya, kameranya yang itu. Iya, untuk teman-teman semua yang menjadi bagian dari PKH, jangan patah semangat, itu intinya. Tetap berusaha, jangan juga berusaha tapi berdoa, dan selalu konsisten apapun itu. Selalu punya jalan gitu kan, maksudnya jalan yang lurus gitu. Karena gini, kalau diibaratkan gini, seperti yang saya baca di buku Muhammad Asad, Dream to Deliver. Bermimpilah gitu kan, berusahalah terus-menerus gitu. Dengan kita berusaha, maka alam semesta akan membantu kita. Akan terus membantu kita, walaupun misalkan kita berada di titik terkecil atau terjenuh sekalipun gitu. Yang penting konsisten. Jangan pernah patah semangat dan jangan pernah merasa minder, karena kita semua sama manusia gitu. Jadi tetap semangat dan selalu berdoa. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Terima kasih banget ya Arya udah mampir ke Beranda dan sharing cerita-cerita motivasi tentang bagaimana Arya kehidupannya dulu dari susah banget gitu ya, untuk digambarin susahnya sampai sekarang akhirnya bisa menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Terima kasih sekali lagi Arya udah datang. Tos dulu. Nah, Sobat Sosial, terima kasih yang udah nonton Beranda obrolan seputar PK dan bencana kali ini bareng sama Arya. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa juga untuk subscribe link YouTube-nya di Linjam Sos Oke. Dan kalau kamu mau tahu informasi menarik soal Linjam Sos, bisa langsung aja kepoin Instagramnya di Linjam Sos Oke. Terima kasih, Agni sama Arya pamit. Bye-bye. Bye-bye.